Ashhadu Asyhadu an an la la ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasul Allah. Allah. Allahu Akbar. Tahun 1978, di sebuah kampung di Sintang, Kalimantan Barat, lahir seorang anak bernama Yanto. Ia berasal dari suku Dayak Iban, keluarga besar Katolik yang taat, bahkan keturunan seorang panglima. Sejak kecil, ia tumbuh di lingkungan yang sangat menolak Islam, bahkan suara azan pun dilarang di desanya. Yanto bersekolah di SD dan SMP Immanuel, lalu melanjutkan ke SMA Muhammadiyah. Pilihan ini aneh bagi keluarganya, karena Muhammadiyah identik dengan Islam, tapi Yanto memilihnya karena biayanya murah dan sering ia dengar di radio. Di sekolah itu, setiap hari ia mendengar azan dari Masjid An-Nur Sintang, hingga hafal di luar kepala. Suatu hari di bulan Rajab, sepulang sekolah, tubuhnya terasa sangat lelah. Ia tertidur dan baru sadar 3 hari kemudian di rumah sakit. Dokter sempat mengatakan ia sudah tidak tertolong, namun nyawanya kembali. Selama tertidur itu, Yanto mengalami mimpi yang terasa begitu nyata. Ia melihat padang pasir, bertemu seorang tua berpakaian putih, dibawa ke telaga Kautsar, menyaksikan jembatan Shirathul Mustaqim, dan timbangan amal di padang mahsyar. Semua gambaran itu membuatnya tertegun, seakan Allah sedang menunjukkan kehidupan setelah mati. Begitu sadar, ia mendengar azan Jumat dari masjid. Tanpa memedulikan infus di tangannya, ia berlari ke Masjid An-Nur dan sholat di halaman hanya dengan bacaan bismillah yang ia tahu. Sejak hari itu, hatinya mulai tertarik pada masjid. Ia sering duduk di dalamnya walau belum memeluk Islam. Hingga suatu hari, ketika tak ada yang mengumandangkan azan, ia memberanikan diri melakukannya. Suaranya memenuhi masjid besar itu, padahal ia masih seorang Katolik. Bulan Sya'ban, keyakinannya semakin mantap. Ia bersyahadat tanpa prosesi resmi, hanya disaksikan beberapa orang. Menjelang Ramadan, ia disunat dengan bantuan seorang teman. Puasa pertamanya sangat berat, tapi ia bertahan. Untuk menyembunyikannya dari keluarga, ia berpura-pura makan atau berendam di sungai saat haus. Akhirnya, keluarganya mengetahui ia telah menjadi muslim. Meski sempat terjadi ketegangan, ia tak goyah. Ia terus belajar sholat, menghafal niat, dan menjadi imam di masjid yang dulunya sepi karena dilarang azan. Kini, Yanto yang dikenal sebagai Ustadz Yanto, mengabdikan hidupnya berdakwah di pedalaman Kalimantan Barat. Ia meminah ratusan mu'alaf suku Dayak, mengajarkan Al-Quran, dan memperjuangkan berdirinya pesantren di daerah rawan pemurtadan. Baginya, hidayah adalah hadiah terindah. Allahu Akbar. Kristen saya nggak pernah cium tangannya. Ketika saya masuk Islam, saya cium tangannya. Saya bawakan martabak. Kalimat saya jauh lebih lembut daripada kemarin-kemarin. Dia cuek, ngapain kau datang kemari? Pergi kau. Gitu kan. Ya udah saya pergi. Ya nanti dimakan martabaknya ya. Ya pergi, ku buang tuh nanti. Gitu. Minggu depan saya datang. Dan itu terus saya lakukan. Lama-lama dia bertanya, Christian, ayah dengar bahwa Islam itu agama teroris. Bahwa kau nanti akan dikader menjadi teroris. Tapi kau datang ke sini cium tangan, bawa makan. Apa kau nggak dimarah nanti sama ustadzmu? Gitu kan. Apa kau nanti nggak diomelin nih? Saya bilang, ayah salah paham tentang Islam. Justru ustadz-ustadz itu mengajarkan saya harus berbakti kepada ayah. Saya harus berbakti kepada orang tua kandung saya. Tapi karena mereka jauh gimana? Maka di sini ada ayah yang membesarkan saya. Saya harus berbakti sama ayah. Tidak boleh saya durhaka sama ayah dalam hal hubungan antar manusia. Tapi dalam agama, kalau orang tua menyuruh saya melakukan hal yang bertentangan dengan Islam, saya tidak bisa. Tapi dalam hubungan anak dan orang tua, saya harus memuliakan ayah. Karena itu kunci bahwa nanti saya juga akan dianggap menjadi hamba Allah yang baik dengan saya memuliakan orang tua saya.
Jadi Islam itu bukan teroris ya. Saya bacakan ayat yang pernah saya baca dulu, yang pernah saya diperdagangkan. Siapa yang membunuh satu orang tak bersalah, dosanya seperti membunuh seluruh manusia. Siapa yang menyelamatkan satu orang, maka pahalanya seperti menyelamatkan seluruh manusia. Setiap akhlak saya tunjukkan, saya iringi dengan Quran. Baru saya masukkan ke Bible. Ya. Ayat ini kan nggak pernah kita temukan dalam Alkitab. Justru sebaliknya dalam Alkitab yang ditunjukkan adalah ayat-ayat pembunuhan. Ada dalam Alkitab ayat teroris. Tapi mungkin di sini kalau kita buka terlalu vulgar kan, bahwa jangankan manusia, pohon saja dibunuh kalau dalam keadaan perang. Ada pohon, Ya Allah. perempuan, hewan, Anak kecil. hewan tak bersalah dibunuh. Ya Allah. Jadi hewan kalau dibunuh dalam keadaan perang, lah saya salahnya apa? Itu dalam Alkitab mereka seperti itu. Saya tunjukkan ini kan Alkitab Kristen, tapi lihat ini Al-Quran umat Islam jauh berbeda kan. Nah, besok masuk lagi. Akhirnya di 2010, 2 tahun ya, 2008 saya masuk Islam. 2009 proses sampai 2010, 2 tahun bapak saya mengucapkan. Sebenarnya ketika engkau menyampaikan tentang Al-Quran dan Alkitab, bapak belajar juga diam-diam untuk mengkonfirmasi apa yang kau sampaikan. Dan ternyata apa yang kau sampaikan itu masuk akal. Khususnya tentang ketuhanan Yesus yang ternyata memang tidak ada dalam Alkitab. Tapi bapak gengsi. Wah. Tapi sekarang hari ini bapak sudah meyakini Islam itu agama yang benar. Bagaimana caranya supaya bapak juga ikut dengan engkau masuk Islam? Karena hari ini bapak sudah komitmen, apapun kata orang Kristen tentang bapak, jika bapak masuk Islam, bapak tidak peduli lagi. Bapak sudah melihat dan benar-benar sekarang meyakini, ternyata ketika kita masuk Islam, kita tidak kehilangan Yesus, justru kita mendapatkan dan menemukan Yesus yang benar. Bapak ingin masuk Islam. Masya Allah. Waduh, saya menangis haru ketika itu. Masya Allah. Ya Allah, memang bapak kandung saya, orang tua kandung saya belum engkau ijabah masuk Islam, tetapi saya sudah sangat bahagia sekali. Paman yang mengadopsi saya masuk Islam, itu sudah sangat bahagia sekali. Saya ketemukan dengan Pak Suliman Larsa, dan kemudian difasilitasi bapak saya masuk Islam. Kemudian sama seperti saya, bapak saya pun dikucilkan, tapi dia nggak peduli. Dia sudah siapkan semuanya, ekonomi dan mental sudah dia siapkan. Ketika dia dikucilkan, dia tak peduli. Dan sekarang alhamdulillah sudah ikut dengan saya di Tangerang Selatan, dan nanti juga akan tinggal di pesantren, insya Allah. Masya Allah. Lewat akhlak tadi itu ya. Iya, lewat dakwah bil hal, lewat akhlak, sikap. Tadi ya, jangan lupakan itu, non muslim tidak membaca Quran, tapi non muslim membaca Al-Quran dari sikap dan akhlak kita. Maka tunjukkanlah sikap dan akhlak yang bernilai islami kepada mereka. Insya Allah mereka akan tersentuh untuk mengenal Islam lebih jauh lagi.